musik matiin ya. Mau minjem earphone malah. Cik, buat. Mau minjem earphone. Dia space-nya kecilin bias. Bentar ya. Cik, one, low, C, one, two. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, selamat pagi menjelang siang. Ya, shalom. Selamat datang di rumah Tuhan di ibadah yang kedua ini. Selamat datang dalam rumah Tuhan untuk kita bersukacita dalam Dia, dan selamat untuk bergabung untuk saudara-saudari kita yang ada di rumah yang ikut online. Dan kita percaya damai sejahtera Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Mari kita sama-sama datang dengan segala kerinduan kita, dengan semangat kita, hidup kita dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa dinyatakan untuk ibadah pada saat ini, kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita boleh berdoa bagi bangsa ini. Dan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memulihkan bangsa ini, kita berseru pada Dia. Sebab tak hanya tangan Tuhan dan kuasa Tuhan yang sanggup mengubah, yang sanggup menolong dan menyelamatkan bangsa ini. Semai kami nyatakan kepadamu Tuhan pada saat ini, kami bersama-sama dengan umat-Mu di dalam ruangan gereja maupun juga yang ada di rumah-rumah bersama dengan ibadah online. Kami percaya tangan kuasa-Mu yang akan memenuhi dan memampukan hidup kami untuk senantiasa berseru kepada Tuhan bersama-sama dan berdoa. Bagi bangsa ini Tuhan, mari pulihkan bangsa ini, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan boleh menyatakan kasih bagi bangsa ini. Sebagaimana satu pujian yang kami nyatakan bagi Engkau, inilah doa kami bersama dengan umat-umat-Mu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
kembalikan bangsa kami kepadamu. Oh, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali kita. Oh Tuhan, pulihkan, Tuhan pulihkan. Bapapun, inilah doa kami bagi bangsa ini. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, dan pulihkan kembali, dan pulihkan kembali. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Kembalikan bangsa ini, kembalikan bangsa ini, kembalikan bangsa ini bagi kemuliaan nama-Mu. Kami umat-umat-Mu kan berseru, kami umat-umat-Mu kan berseru dalam doa kami yang kami nyatakan bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan, Engkau Tuhan sanggup menolong, Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Setiap hidup kami menjadi Allahku, kami kan bersyukur kaya Aba, kami bersyukur kan kami tetap percaya kemuliaan kasih-Mu yang melimpah dalam hidup. Kami percaya, kami yakini buat kasih-Mu yang nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Syukur kami bagi Engkau Tuhan Allah yang hebat dan luar biasa,
yang mengasihi bangsa ini Tuhan, yang menolong bangsa ini, yang memimpin bangsa ini. Dan kami percaya, kami sebagai umat-umat Tuhan berseru kepadamu, pulihkan bangsa ini Tuhan, sehingga ada jalan keluar yang terbaik bagi bangsa ini, untuk bisa bertahan dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang tidak mengenakan. Dan kami percaya tangan kuasa-Mu nyata bagi bangsa ini. Dan umat-umat Tuhan yang hadir pada saat ini, baik ada di ruangan ini, dalam ruangan gereja ini, maupun ada di rumah Tuhan, kami percaya pada saat hidup kami ada dalam Engkau dan ada dalam penyembahan dalam Engkau, maka yang susah dihiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya tangan kuasa-Mu yang memenuhi dan membawa hidup kami dalam kemuliaan menuju kemuliaan. Terima kasih, kami siap beribadah Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk meninggalkan Engkau. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini, kami akan percaya bahwa pertolongan Tuhan dan berkat pengurapan Tuhan nyata. Dan setiap umat-umat Tuhan diurapi urapan yang baru yang daripada Tuhan di hari ini, dengan pengurapan yang daripada Allah. Terima kasih, hormat syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Sekali lagi katakan shalom. Apa AC-nya dingin? Dingin sekali, tetapi biarlah hati kita tetap bersukacita dan bernyala-nyala bagi Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang sudah bertepuk tangan, mari silakan duduk. Dan kita menyanyi buat Tuhan Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, sebab Dia Allah yang baik. Bawa terbangnya bersujud dengan penuh pujian, suka di hadiratnya, jadi besarkan agung namanya. Mari pujikan hiduplah sang Bapa, musikan tarian. Kristus Allah Tuhanku, cinta segalanya, datang sujud di hadapan, angkat tanganku, naikkan pujianku, janganlah sang Bapa, musikan tarian. Bagi Tuhan anugerahnya kekal selamanya, sama-sama sebab Tuhan terbaik, sebab Tuhan terbaik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Tuhan itu senantiasa baik dan selalu baik atas hidup kita. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Nyatakan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Sama-sama tangan, yuk. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkit. Mari bertepuk tangan dan bersuka cita dalam Tuhan, yuk. Jiwa Tuhan bersorak untuk menyatakan dahsyatnya Tuhan. Berkatalah atas berkasa, percaya selamanya, kehendakku sempurna bagiku. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Kita semua bernyanyi buat Tuhan Allah yang hebat. Jiwa Tuhan bersorak untuk menyatakan dahsyatnya Tuhan. Semua berkatalah atasku. Tuhan Kau berkuasa,
bahwa Engkau Allah yang perkasa dan berkuasa untuk selama-lamanya, yang membangkitkan roh dan imanku dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, inilah ekspresi kami, pujian bagi kemuliaan-Mu. Sebagai tanda ucapan syukur kami mau bawa persembahan dalam rumah Tuhan. Sucikan setiap uang yang kami bawa, sehingga semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, katakan bersama, amin. Mari silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan nanti sebelah kanan dan sebelah kiri. Sekali lagi, tolong dicek lagi persembahannya supaya nanti bawa ke depan tidak ada amplop yang kosong. Karena minggu lalu ada amplop kosong ya. Supaya kita bawa persembahan yang terbaik-baik kemuliaan. Mari silakan sebelah kanan saya, saling berurutan, atur social distancing ya. Atur jaraknya supaya semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun ku berjalan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Tuhan memberkati seluruh persembahan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Satu pujian bagi Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ini kata Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Kita berdiri bersama-sama yuk, siapkan hati untuk firman Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
Seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kami percaya kami punya Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Layaklah Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh memilih yang terbaik untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus yang hadir bersemayam di atas pujian penyembahan kami, umat kepunyaan-Mu. Dan saat ini Tuhan bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, belajar dengan peka untuk mengerti kehendak firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi dan kuasai hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif tangan-Mu, biar setiap perkataan pernyataan adalah perkataan yang datang dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi yuk, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan buka kitab kita bersama-sama saudaraku di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 saja. Nanti saudara boleh baca keseluruhan saudaraku sampai pada ayat yang ke-17. Namun untuk mempersingkat waktu, pagi ini kita baca 2 ayat saja. Wahyu pasal 22 ayat 6 dan ke-7. Kita baca sama-sama. Di depan sudah ada, sekali lagi dibaca sama-sama ya. Oke, Wahyu 22 ayat yang ke-6 dan ke-7 dengan perikop kedatangan Tuhan Yesus 2:3. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Haleluya. Saudaraku, kitab Wahyu adalah kitab yang dinyatakan Tuhan kepada Yohanes, menyatakan tentang apa yang harus segera terjadi. Dan kalau kita baca pada ayat yang ke-7, saudaraku, perhatikan baik-baik ayat yang ke-7. Tuhan Yesus menyatakan, sesungguhnya aku datang segera. Kalau pernyataan kata sesungguhnya itu bukan pernyataan sederhana, saudaraku. Itu seperti sumpah, ya, karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya, sehingga dia berkata sesungguhnya aku datang segera. Ini mengindikasikan apa, saudaraku? Bahwa masa-masa ini, saat-saat ini, inilah akhir zaman. Saya mau katakan saudaraku, saat ini adalah zaman yang paling akhir, karena Kristus akan segera datang kembali untuk yang kedua kalinya. Saudara, kalau kita merujuk kepada pernyataan Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-21, multimedia tolong dibantu ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudaraku, apa yang menjadi tanda yang sungguh-sungguh menjadi tanda nyata bahwa kedatangan Kristus akan segera datang? Firman Tuhan menyatakan, saudaraku, sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kalau kita memperhatikan, saudaraku, apa sih yang menjadi pemulihan segala sesuatu yang paling real di dalam dunia ini? Tentu saja, saudaraku, kembali lagi, pemulihan gereja Tuhan, pemulihan umat Tuhan. Ini kita bisa melihat, saudaraku, kepada sejarah gereja, ya. Saudaraku, secara singkat
supaya tidak terlalu lama di pendahuluannya ini saudaraku, tapi supaya saudara mengerti tentang pemulihan segala sesuatu. Ini menjadi tanda bahwa Kristus akan segera datang, dan pemulihan segala sesuatu itu akan nyata, real. Yang paling tergambar adalah pemulihan umat Tuhan, gereja Tuhan. Kalau saudara mempelajari sejarah gereja saudaraku, maka kita akan mengerti bahwa setelah zaman gereja rasuli, para rasul-rasul, murid-murid Yesus, ya, masuk abad ketiga, ketika gereja menguasai negara Romawi, maka saudaraku, kekristenan masuk kepada masa kegelapan. Kekristenan ada dalam kegelapan. Gereja tidak lagi berjalan kepada rencana Allah. Gereja masuk dalam unsur-unsur politik yang mengerikan. Di situ terjadi saudaraku hal-hal yang menyedihkan saudaraku, perang salib dan sebagainya. Dari abad ketiga sampai pada tahun 1000 muncullah gereja Katolik Roma. Ya, ternyata itu pun belum membawa sebuah perubahan yang signifikan saudaraku. Maka pada tahun 1517 saudaraku, muncullah sebuah gerakan baru yang disebut pada saat itu sebagai gerakan Protestan. Ya, gereja Protestan mulai timbul, satu gerakan yang dipelopori oleh Martin Luther dengan pernyataan-pernyataan, 3 pernyataan utamanya: sola gratia, sola scriptura, sola fide. Ada yang tahu? Sola gratia, tokohnya Hendy. Oh bukan ya. Sola gratia, hidup oleh karena anugerah. Sola scriptura, hidup karena firman Tuhan. Ya, jadi dulu orang yang boleh pegang Alkitab hanya para imam. Tapi Martin Luther menyatakan bahwa semua orang harus belajar firman Tuhan. Sola scriptura. Dan yang terakhir sola fide. Sola fide ini bicara hidup karena iman. Iman kita kepada Kristus. Ya, saudara, dalam perkembangannya gereja Protestan ini saudaraku kembali kepada Alkitab menjadi otoritasnya. Kalau kita seringkali mendengar saudaraku, ada beberapa orang yang mengejek tentang Protestan gitu ya. Apa itu Protestan? Suka protes-protes ya. Sampai hari ini mungkin ini terngiang di telinga kita gitu ya. Saudara, saya mau bilang saudaraku, itu salah. Bukan itu saudaraku ya. Bukan itu. Protestan itu dari kata protestamen. Pro itu ngepro, mendukung, setuju, sepakat. Pro. Testament, perjanjian. Alkitab ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi protestamen itu artinya bahwa sekelompok orang yang kembali kepada Alkitab, yang menjunjung Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Karena saudara kita dari Roma Katolik, saudaraku, menjadikan Alkitab bukan lagi sebagai otoritas tertinggi, tetapi konsili gereja lebih tinggi daripada otoritas Alkitab. Ya, saudaraku, di dalam perkembangannya selanjutnya saudaraku, ada pemulihan yang lebih luar biasa lagi. Di tahun 1590 muncullah gereja Baptis, gereja Injili. Karena pada saat itu Martin Luther yang sudah kembali kepada Alkitab menjadi otoritas, namun belum menekankan tentang baptisan secara selam. Karena ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang keluar dari firman Tuhan. Baptisan bukan lagi dengan cara diselam, tapi dengan cara dipercik. Yang lebih aneh lagi, dikepret pakai bendera. Dalam nama Bapa, black. Putra, black. Roh Kudus, black. Saya juga bingung ngambilnya dari ayat yang mana, saya juga bingung gitu ya. Tapi ada. Maka kembalilah kepada aturan Alkitab. Baptis itu harus diselam. Baptizo, ditenggelamkan, diselamkan, mati bersama-sama dengan Kristus, dan bangkit dengan hidup yang baru bersama dengan Kristus.
Kemudian saudaraku, perkembangan selanjutnya, maka muncullah di tahun 1900 sebuah kebangunan gereja, pemulihan gereja yang disebut dengan gerakan Pentakosta. Ya, bukan hanya menekankan kembali kepada Alkitab dan baptisan, tapi hidup harus dalam kekudusan, dalam kebenaran. Kembali kepada cara hidup gereja mula-mula, yaitu diperlengkapi, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam perkembangannya saudaraku, muncullah gerakan karismatik. Dan yang terbaru hari-hari ini saudaraku adalah propertik dan apostolik dan propertik. Kalau saudara tanya, apa sih gereja karismatik? Gereja karismatik adalah, ini dari kata karis, ya, tentang anugerah, kasih karunia. Jadi setiap orang harus mengalami pengalaman-pengalaman pribadi, karunia-karunia Roh Kudus. Jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi pelihat, tapi merasakan dan mengalami. Apostolik, propertik, ini gereja kerasulan, gereja kenabian, ya. Jadi apostolik itu kerasulan, propertik itu kenabian. Jadi gereja yang memperlengkapi, yang membangun tubuh Kristus, ya, ya, dengan 5 jawatan yang ada di dalam Alkitab: nabi, rasul, kemudian penginjil, gembala, dan guru. Sekali lagi saudaraku, kalau kita memperhatikan perkembangan pemulihan gereja sudah terjadi. Dan hari-hari ini kegerakan sedemikian rupa terjadi. Pemulihan umat Tuhan terjadi. Ini tanda saudaraku, sudah sangat dekat Tuhan segera datang. Kembali pertanyaannya saudaraku, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita kerjakan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Secara singkat saja saudaraku, ayat 9, coba kita lihat ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Apa saudaraku? Sembahlah Allah. Yang pertama saudaraku, untuk kita menantikan kedatangan Tuhan, yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita lakukan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, menyembah Allah. Sembahlah hanya Allah dalam hidupmu. Saudara, kenapa saya katakan demikian saudaraku? Karena pada masa akhir zaman ini, hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang memilih untuk menyembah yang bukan Allah. Mereka menyembah kekayaan, mereka menyembah harta mereka, mereka menyembah uang mereka. Bahkan tidak sedikit orang yang menyembah kesenangan dan kenikmatan hidup. Ilah-ilah inilah yang menjadi pusat kehidupan mereka. Tidak sedikit saudaraku orang yang memilih untuk tidak mengenal Tuhan, yang penting hidup di dalam kesenangan. Padahal saudaraku, firman Tuhan dengan tegas berkata apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, saya jadi teringat dengan bangsa Israel ketika mereka sudah dikeluarkan oleh Allah dari tanah perbudakan Mesir untuk menikmati berkat Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Sementara mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian baru lewat 3 bulan saudaraku, baru lewat 3 bulan. Maksud dan rencana Allah mereka keluar dari tanah Mesir supaya mereka dengan merdeka, dengan bebas, mereka bisa beribadah, mereka bisa menyembah Allah. Namun baru lewat 3 bulan, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka membuat patung tuangan lembu emas, anak lembu emas, menjadi Allah mereka, sesembahan mereka. Saya memperhatikan hal yang sama saudaraku hari-hari ini. Saudara saya, orang percaya yang sudah menerima pembebasan dari dosa, kita yang sudah dibayar lunas dengan darah Kristus, kita yang seharusnya menjadi hamba Allah kebenaran. Namun saudaraku, tidak sedikit kita yang memilih untuk kembali, ya,
menyembah kepada apa yang sebenarnya, apa yang hakikatnya bukan Allah. Sebenarnya dengan kemerdekaan kita dari dosa, kita menjadi orang-orang yang bebas menyembah Allah. Tidak lagi ada sekat pembatas antara kita dengan Allah. Kita bisa datang kapan saja kepada Allah. Namun saudara, begitu banyak orang yang justru memilih untuk menyembah perkara-perkara yang lain. Satu kali saudaraku, di jemaat kami di Gregorio dulu, saudaraku, waktu tempat saya melayani di Sunter, saudaraku, ada satu orang, dia biasanya datang berdua, jadi mama dan anak perempuannya. Satu kali saudaraku, kedua wanita ini datang kepada kami, hamba-hamba Tuhan. Lalu dia mulai sharing, karena dia tertegur oleh firman Tuhan, lalu mulai sharing dengan kami. Inti poinnya saudaraku, bahwa dia tahu, dia sadar bahwa apa yang dia kerjakannya itu adalah berdosa. Rupanya saudaraku, ternyata wanita ini, anaknya ini saudaraku, adalah istri simpanan. Bukan deposito ya, bukan. Dan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, saudaraku, secara tegas kami berkata bahwa tinggalkan pria itu. Pria itu sudah menjadi ilah dalam hidupmu. Engkau menggantungkan harapan hidupmu, engkau menaruh harapan hidupmu kepada pria itu. Percaya akan penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati hidupmu. Namun saudaraku, ternyata wanita ini berserta dengan mamanya tidak berani untuk meninggalkan pria itu. Dia tetap memilih untuk menjadi wanita simpanan. Yang penting dia tetap dapat penghidupan. Ada begitu banyak orang saudaraku hari-hari ini yang tidak lagi menyembah Allah, tapi memilih untuk menyembah dunia, menyembah perkara-perkara yang lain. Saya mau berkata sekali lagi saudaraku, hari ini dengar baik-baik, sembahlah Allah. Amin. Saudaraku, jika kita perhatikan pada ayat ke-7 dan ke-9, secara singkat saja saudaraku, maka ada pernyataan yang jelas yang menjadi ciri nyata orang yang menyembah Allah. Apa itu? Menuruti setiap perkataan firman Tuhan, mentaati kehendak Allah. Jadi saudaraku, dengar baik-baik. Waktu saudara berkata bahwa saya mau menyembah Allah, artinya saudara bukan sekedar hanya jadi orang Kristen. Saudara bukan sekedar hanya ikut Tuhan. Lebih dari itu saudaraku. Waktu saudara menyembah Allah, berarti saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudara, satu kali Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya, lalu Tuhan menyatakan sebuah peringatan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu tiba-tiba saudaraku, Simon Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus dan berkata, sekali-kali tidak akan terjadi kepadamu. Lalu apa kata Yesus saudaraku? Anyahlah engkau iblis, sebab engkau menjadi batu sandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi engkau memikirkan hanya apa yang dipikirkan oleh manusia. Lalu Tuhan menyambung dengan pernyataannya ya pada ayat yang ke-24 dalam Matius pasal 16. Siapa yang mau mengikut aku, siapa yang mau menyembah aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara bisa pahami pengertian ini saudaraku? Saya mau berkata saudaraku, ini menunjukkan orang yang mau menyembah Allah, dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Orang yang menyembah Allah harus tetap taat melakukan kehendak Bapa, sekalipun itu bertentangan dengan keinginannya. Orang yang menyembah Allah artinya dia akan menerima kedaulatan Allah, ketetapan Allah dalam hidupnya. Kalau Tuhan izinkan dia mengalami sakit, kalau Tuhan izinkan dia mengalami kebangkrutan, dia mengalami kegagalan,
dia tetap akan menyembah hanya kepada Allah. Itu orang yang menyembah Allah. Yang mengerti boleh bilang amin. Makanya saudaraku, satu kisah saudaraku di dalam pencobaan Yesus di padang gurun yang ketiga, ya, Yesus dibawa oleh iblis ke atas puncak gunung, lalu diperlihatkan keindahan, kejayaan, kemewahan seluruh dunia ini. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jika engkau menyembah aku, semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Yesus tegas, dia berkata apa? Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. Saudara, saya mau katakan, saudaraku, ini menunjukkan satu indikasi. Sekalipun dunia tawarkan kau kesenangan, sekalipun dunia tawarkan kenikmatan, dunia tawarkan semua kemewahan, tapi kalau itu bertentangan dengan kehendak Allah, kalau engkau mau menyembah Allah, engkau akan berkata, aku tetap hidup dalam ketetapan firman Tuhan, karena aku menyembah Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Jadi bukan sekedar kalau kita berkata aku menyembah Tuhan, hanya sekedar kita datang ke gereja. Lebih dari itu, saudaraku. Saya mau berkata, ketika kita berkata kita menyembah Tuhan, artinya saudaraku, kita sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman-Nya. Sekalipun itu bertentangan dengan keinginan kita, sekalipun itu harus ada pengorbanan, bayar harga, dalam kedaulatan Tuhan, kita mau tunduk kepada keputusan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika dunia tawarkan sesuatu yang menguntungkan, yang menyenangkan, tapi itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita tetap akan berkata, aku tetap memilih hanya untuk menyembah Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Yang kedua, saudaraku, cepat saja ya, karena waktunya. Coba kita lihat ayat 11, saudaraku. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Langsung ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Saudaraku, ayat 11 inilah gambaran keadaan manusia akhir zaman. Yang jahat akan bertambah jahat, yang cemar akan semakin cemar. Tetapi barang siapa yang hidup dalam kebenaran, berbuat kebenaran, dia akan semakin hidup dalam kebenaran. Dan siapa yang mau memilih untuk hidup kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudaraku, hal yang kedua yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita kerjakan, menantikan kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat ini. Saya mau berkata, saudaraku, hal yang kedua yang harus kita kerjakan adalah menguduskan diri. Kita boleh memilih untuk hidup dalam kebenaran, untuk memilih hidup dalam kekudusan, dan semakin hari kita terus semakin menguduskan diri. Dan janji firman Tuhan pada ayat 14, saudaraku, firman Tuhan berkata apa? Orang-orang yang memilih untuk menguduskan diri, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ini orang-orang yang memilih untuk menguduskan dirinya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kita akan memperoleh bagian kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kita akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba itu. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudara dengar baik-baik hari ini. Saya mau berkata, saudaraku, kekudusan
Ini menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kekudusan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat utama dalam kehidupan orang percaya. Tanpa kekudusan, tidak ada orang yang dapat melihat Allah. Saya percaya saudara sudah pernah dengar pernyataan ini. Amin. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Saudaraku, waktu orang Israel mau masuk ke tanah perjanjian, sudah di bawah kepemimpinan Yosua, mau menyeberangi sungai Yordan. Maka sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian, saudaraku, Allah berfirman kepada mereka, persiapkan dirimu, kuduskanlah dirimu. Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Kuduskanlah dirimu untuk masuk menikmati janji Allah. Menguduskan diri. Betapa pentingnya bicara kekudusan. Bahkan dalam Yosua pasal 5 dikisahkan, saudaraku, mereka harus disunat untuk yang kedua kalinya, untuk membuang, mengerap, memotong semua celah-celah Mesir, kenajisan Mesir dari hidup mereka sebagai umat Allah. Saya mau berkata, saudaraku, dengar baik-baik. Kekudusan menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Dan ini jangan main-main, saudaraku, tentang perkara ini. Karena itu, saudaraku, biar kita boleh memilih menjadi orang-orang yang terus membasuh jubah kita setiap hari. Memilih untuk menguduskan diri semakin hari, hidup dalam kekudusan. Ada kriterianya, saudaraku, pada ayat 15 yang menunjukkan orang-orang yang memilih untuk tidak menguduskan dirinya. Orang-orang yang tetap berbuat jahat, orang-orang yang tetap berbuat cemar. Ternyata ada kriterianya. Ayat 15, saudaraku. Kriteria pertama yang disebut dengan tetapi apa, saudaraku? Anjing-anjing. Bukan ya? Ntar dibilang anjay lo gitu ya. Bukan ya? Saudara, apa ini anjing-anjing? Siapa ini anjing-anjing? Ini anjing-anjing, saudaraku, adalah orang-orang yang murtad. Saya mengacu kepada 2 Petrus pasal 2 ayat 21 dan 22. Anjing kembali kepada muntahannya, babi kembali kepada kubangannya. Ayat sebelumnya, ayat 21-nya mengatakan, lebih baik mereka tidak mengenal jalan kebenaran daripada setelah mereka mengenal kebenaran namun mereka meninggalkan kebenaran itu. Ini buat orang-orang yang murtad. Maka kalau saudara saksikan hari-hari ini di media internet, justru orang-orang yang murtad lah yang paling TOP BGT, seperti paling tahu soal Kristen. Padahal udah ngaco-ngaco. Ya. Saya mau berkata, saudaraku, dengar baik-baik. Ini kriteria pertama, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang murtad, orang yang telah menikmati kasih karunia Allah namun meninggalkannya. Yang kedua, saudaraku, tukang-tukang sihir. Ini bukan mak lampir ya, tapi ini orang-orang yang mau menggunakan jasa okultisme, yang melakukan praktek okultisme. Hati-hati, saudaraku, jangan pernah berkaitan dengan perkara-perkara okultisme, karena iblis tidak pernah kasih gratis. Sembuh, tapi anak mati. Kaya, anak mati. Saya sudah jadi hamba Tuhan, saya dari umur 12 tahun, saudaraku, udah malang melintang dalam dunia pergerejaan. Bukan dunia persilatan ya, dunia pergerejaan. Saya udah tahu betul, saya udah keliling pelayanan kemana-mana, saudaraku. Saya menemui banyak orang, saudaraku, yang berkaitan dengan okultisme. Aduh, kasihan, saudaraku. Anak-anaknya yang jadi korban, keluarganya yang jadi korban. Iblis gak pernah kasih gratis, saudaraku. Bahkan, saudaraku, maaf kata nih, saya menjumpai ada begitu banyak orang, katanya orang Kristen, masih ke Mak Erot. Ini fakta loh. Tahu dong ke Mak Erot tujuannya ngapain? Aduh, saya mau berkata, saudaraku, jauhi okultisme. Jangan pernah
Itu kekejian di hadapan Allah. Ketika kita memalingkan diri kepada roh-roh, kepada arwah-arwah, itu kekejian di hadapan Allah. Amin. Bahkan selanjutnya orang-orang sundal. Siapa ini orang-orang sundal? Ini kata sundal, saudaraku, dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata porno. Halo, siapa yang masih hobi baca? Sekarang udah nggak main baca ya. Nonton film porno. Ini serius, saudaraku. Jangan main-main, saudaraku. Dosa percabulan itu dosa yang terjadi di dalam tubuh, di dalam diri. Semua dosa terjadi di luar diri. Dosa percabulan di dalam diri. Nggak main-main, saudaraku. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah ada di dalam kamu? Siapa di sini yang masih hobi jajan? Anak gua juga jajan, tapi bukan jajan yang itu, es krim. Saya mau bilang, saudaraku, hari ini hati-hati, saudaraku, ya. Orang-orang Sunda tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Orang-orang pembunuh selanjutnya kriterianya. Siapa ini orang-orang yang pembunuh? Orang yang menyimpan sakit hati, kebencian, dendam, gak bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Hati-hati, saudaraku. Kalau hari ini kita masih menyimpan kebencian, kepahitan, luka batin, hari ini minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan melepaskan kita. Selanjutnya, saudaraku, penyembah berhala. Ini berkaitan tentang segala sesuatu yang duniawi yang sama dengan penyembahan berhala. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Hari-hari ini orang-orang begitu tamak dalam hidupnya. Nggak pernah bisa mengucap syukur, selalu berasanya kurang, kepingin lebih banyak lagi. Selalu berasanya nggak pernah bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Selalu bersungut-sungut, menggerutu, ngomel. Hari ini, saudaraku, hati-hati, ya, jangan jadi penyembah berhala. Bahkan orang yang mencintai dan menjadi pelaku dusta. Siapa ini? Penipu. Oh, udah pasti ya. Tisani, tipu sana, tipu sini. Penggosip. Tahu nggak? Tetangga kita penyebar berita hoax. Kalau dapat berita, saudaraku, jangan main disebar-sebar langsung, saudaraku. Hari ini berita yang beredar, saudaraku, banyak sekali yang hoax. Kemarin Kentucky itu mau bagi-bagi ulang tahun katanya, udah disebar kemana-mana. Saya cuma mikir dalam hati saya, apa mungkin, dalam hati gitu ya, apa mungkin, bener aja. Nggak dapat berapa lama, saudaraku, dikirimin klarifikasi dari Kentucky. Dapat nggak kirimannya? Jangan mudah untuk menjadi orang-orang yang menyebar kebohongan, dusta. Bahkan saya mencatat di sini, saudaraku, orang yang munafik ini menjadi pelaku dusta. Kelihatannya malaikat, dalamnya saya mau berkata, saudaraku, hari ini, yuk, mari kita jadi pribadi-pribadi yang menguduskan diri. Dan apa kata firman Tuhan, saudaraku? Bagian terakhir, mereka semua yang melakukan ini tinggal di luar. Tinggal di luar. Artinya apa? Mereka tidak akan mendapat bagian di dalam pesta pernikahan anak domba. Saudaraku, hari ini Tuhan mau ingatkan kita, Tuhan datang segera. Tandanya pemulihan segala sesuatu sudah terjadi. Dia akan segera datang. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudaraku, ini menjadi sebuah warning buat kita, supaya kita gereja Tuhan bersiap sedia, menunjukkan kedatangan Tuhan sudah sangat amat dekat. Yang saudara harus lakukan, sembahlah Allah dan semakin menguduskan diri. Basuh jubahmu setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Yuk,
Saya akan ajak saudara untuk naikkan satu buah pujian yang sudah lama, mungkin juga asing di telinga saudara, tapi hari ini kita mau belajar pujian ini. Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Yuk nyatakan pujian ini sama-sama. Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Katakan Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Mari nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu. Ya Allah damai sejahtera, ya Allah sejahtera, kuduskan aku. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur lambang dari tubuh darah Tuhan. Tuhan, kuduskan roti dan anggur ini menjadi alat perjamuan kudus-Mu di hadapan Tuhan. Kami boleh mengingat, boleh mengenang betapa besarnya pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Biar saat ini anugerah Allah turun atas hidup kami melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, Hosana, Hosana, rindukanmu. Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus
kita bagi beri bersama-sama. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Saudara boleh persiapkan roti di tangan kanan saudara. Pegang roti di tangan kanan lebih tinggi. Ini adalah roti lambang dari tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah dari kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hal ini pegang janji firman Tuhan. Apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Bahkan apa yang menjadi persoalan, masalah, pergumulan, tantangan kehidupanmu, percaya bahwa Tuhan sudah beri kecakapan, kekuatan yang baru untuk menanggung segala sesuatu. Dan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Karena itu sebelum kita memakannya, kita dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara boleh persiapkan anggur di tangan kanan kita. Ini anggur adalah lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah dari kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Amin. Karena itu sebelum kita meminumnya, kita dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik, teramat baik dalam hidupku. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku bersyukur buat pengampunan yang Tuhan berikan, buat kesehatan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik.
Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami umat-Mu, Tuhan izinkan untuk kami bersekutu bersama-sama di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu menikmati perjamuan kudus ini, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami bersyukur buat kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat pengampunan dosa yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah kami yang hebat, Allah yang menyertai, adalah Allah yang setia. Pagi hari ini Tuhan kami percaya lawatan-Mu yang memerdekakan kami. Ketika kami selesai dari ibadah ini, berbeda dari saat kami datang, sebab Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat firman-Mu, kami terima berkat perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Gelas-gelas cawan nanti sebentar akan dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan berkati. Cawan-cawan perjamuan akan dikumpulkan, kita saksikan warta jemaat. Oke. Tuhan berkati, selamat ulang tahun untuk Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Pertama Kesia Letsia, Bapak yang kita di pagi, Bapak Ina Roni Wijaya nggak hadir, Ibu Long Cukpun Yun nggak hadir, Natalia Kultum nggak hadir. Nggak ada, selamat ulang tahun. Kalau yang ada, Tuhan berkati. Silakan Bapak. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat saudara-saudari Kesia Leditia, buat Bapak Hengki Jaya, buat Bapak Roni Wijaya, buat Ibu Fukyun dan Ibu Natalia Gultom. Sehat selalu, panjang umurnya, dan semakin kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan bawa persembahan persekutuan kita dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Kita nyatakan pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Berarti ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonan
hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Di akhir acara ibadah kami ini Tuhan, kami juga membawa persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Kami percaya anugerah Allah, kasih Allah turun berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Seperti janji kebenaran firman-Mu Tuhan, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya tersedia makanan dalam rumah Tuhan. Dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaan-Mu, dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan ada pagar perlindungan-Mu yang memagari kami dari segala sesuatu yang jahat. Bahkan keluar masuk kami dari rumah kami, Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Terimalah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh sukacita juga Tuhan, buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usianya, buat saudara Kesia, buat Bapak Hengki Jaya, buat Bapak Roni Wijaya, buat Ibu Fukyun, buat Ibu Natalia Gultom. Kami berdoa Tuhan, biarlah anugerah Allah, kasih Allah berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan memuliakan nama Tuhan. Bahkan segala kerinduan, harapan, cita-cita, keadaan mereka selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan buat setiap kami, para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, tidak terkecuali apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati hidup kami. Kami berdoa buat gereja kami GBI Katarizo, biar roh Tuhan yang menuntun pekerjaan-Mu senantiasa. Dan kami percaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, hidup berpadanan seperti Kristus hidup. Kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa biarlah Indonesia penuh kekuatan pertolongan yang dari Tuhan, karena Indonesia adalah biji mata Allah, perhatian Allah yang tertuju bagi Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati pemerintahan kami, Kau berkati semua aparat penegak hukum, Tuhan berkati semua tim penanganan pandemi COVID-19, Tuhan berkati. Kami percaya Indonesia akan tetap survive di tengah-tengah masa sukar ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan buat setiap kehidupan keluarga kami, apa yang menjadi kebutuhan, usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, kegiatan kami, studi pendidikan kami. Tangan Allah menyertai dan memberkati. Apa yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Ku bersyukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.